Pernah kepikiran nggak, kenapa Bali yang kita kenal sebagai surga dunia, di akhir tahun 2025 ini rasanya kok beda banget ya? Kayaknya makin sepi, tapi di sisi lain juga makin mahal. Sebenarnya ada apa sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia misteri utamanya. Bali itu kan reputasinya udah mendunia. Tapi anehnya, pas musim liburan puncak, banyak jalanan, restoran, bahkan hotel yang justru kelihatan lengang. Ini kan anomali yang bikin kita semua garuk-garuk kepala. Para ahli bilang, situasi ini tuh kayak badai sempurna, atau the perfect storm. Jadi ini bukan cuma karena satu masalah aja, tapi ini adalah tabrakan dari beberapa faktor besar sekaligus. Kebijakan baru dari pemerintah pusat yang ketemu sama perubahan tren liburan orang-orang di seluruh dunia. Oke, kita mulai dari pemicu pertamanya. Bagian pertama dari badai ini ternyata datang dari Jakarta. Serangkaian kebijakan baru dari pemerintah pusat ternyata punya dampak langsung yang luar biasa ke kantong para wisatawan yang lagi liburan di Bali. Semuanya berawal dari satu angka ini, 12%. Di bulan Januari 2025, pemerintah pusat menaikkan pajak bertambahan nilai atau PPN secara nasional jadi 12%. Kelihatannya mungkin perubahan kecil ya, tapi ternyata ini jadi pemicu efek domino yang gede banget. Kenaikan PPN ini benar-benar bukan cuma angka di atas kertas. Efeknya itu merambat kemana-mana. Kayak bola salju yang makin lama makin besar dan menyentuh hampir setiap aspek dari pengalaman liburan di Bali. Ini jadi awal dari reaksi berantai yang masif. Coba bayangin deh, PPN naik, otomatis biaya operasional semua bisnis jadi ikut naik. Hotel harus naikin harga kamar, restoran naikin harga makanan, bahkan pemasok bahan baku yang ngirim sayur ke warung-warung kecil pun kena imbasnya. Ya, mau nggak mau, semua harga jadi meroket. Nah, ini dia yang bikin turis-turis pada kaget pas lagi enak-enak makan di restoran, lihat bon tagihan, loh, kok total pajak sama service charge-nya bisa sampai 22%? Angka segini gede banget dan jelas bikin banyak pengunjung jadi mikir dua kali buat jajan di luar. Nggak berhenti di situ. Pajak hiburan juga naik gila-gilaan, minimal 40%. Akibatnya apa? Kehidupan malam Bali yang dulu terkenal seru dan terjangkau, sekarang harganya jadi mahal banget. Bali pun mulai kalah saing sama Bangkok atau Vietnam yang masih jauh lebih ramah di kantong. Terus, ada lagi pungutan turis yang sekarang penegakannya makin ketat. Ada Satgas yang melakukan pemeriksaan digital secara acak. Bagi sebagian wisatawan, ini bikin liburan jadi kurang nyaman. Rasanya kayak terus-terusan diawasi dan ditarikin biaya tambahan. Dan yang paling ironis, krisis ini nggak cuma dirasain turis asing. Wisatawan domestik juga kena batunya. Harga tiket pesawat dari Jakarta ke Bali bisa tembus 4 juta rupiah buat pulang pergi. Kalau dipikir-pikir, dengan uang segitu, orang Jakarta udah bisa liburan ke Singapura atau Kuala Lumpur. Jadi ya, banyak yang milih keluar negeri aja. Oke, sekarang kita geser perspektifnya. Gimana sih semua ini dirasakan sama pasar turis yang paling loyal ke Bali selama puluhan tahun? Yuk, kita bicara soal turis dari Australia. Sepanjang paruh kedua tahun ini, judul berita kayak gini tuh berseliweran di media-media Australia. Kalimat, Bali udah selesai, mending ke Vietnam atau Thailand aja, itu udah bukan lagi sekedar opini, tapi udah jadi sentimen umum di sana. Apa sih pemicunya? Salah satunya adalah kampanye pemerintah soal pariwisata berkualitas. Niatnya mungkin baik ya, mau menarik turis yang belanjanya lebih besar. Tapi di lapangan, pesan dan dampaknya justru ditangkap dengan cara yang sangat berbeda. Bagi turis Australia dari kalangan pekerja yang udah puluhan tahun jadi tulang punggung pariwisata Bali, pesan yang mereka tangkap itu jelas. Kami cuma mau turis kaya. Mereka, para turis sandal jepit yang setia ini, merasa seperti diusir secara halus, merasa udah nggak diterima lagi. Perasaan nggak diterima ini diperparah sama iklim baru yang serba ketat dan penuh aturan. Sering banget kan kita dengar berita viral turis dideportasi cuma karena masalah sepele? Ditambah lagi, ada kekhawatiran soal KUHP baru. Akibatnya, citra Bali sebagai tempat liburan yang santai dan bebas pelan-pelan jadi luntur. Jadi ketika para turis ini merasa nggak diterima lagi dan semuanya serba mahal, mereka mulai ngeluarin kalkulator. Mereka mulai banding-bandingin Bali sama negara tetangga. Dan angka perbandingannya, wah, jujur aja, cukup mengejutkan buat Bali. Coba kita lihat perbandingannya langsung. Mulai dari visa di Bali yang harus bayar dan prosesnya kadang ribet. Sementara di Vietnam atau Thailand gratis dan cepat. Akomodasi di Bali mahal banget. Di sana dengan budget lebih kecil bisa dapat hotel bintang 4. Soal harga bir, makanan, sampai transportasi, Bali kalah telak. Value for money-nya udah beda jauh. Tapi tunggu dulu, kalau kita lihat data resmi bandara, bukannya jumlah kedatangan turis masih kelihatan tinggi ya.
Nah, disinilah cerita yang lebih dalam mulai terungkap. Statistik di atas kertas itu nggak selalu mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Kenyataannya, sekarang ini seolah-olah ada dua Bali yang berbeda. Di satu sisi ada Balinya hotel bintang 5 dan resor mewah yang mungkin masih penuh sesak. Tapi di sisi lain, ada Balinya warung-warung kecil, homestay milik warga lokal, dan penyewaan motor yang justru lagi berjuang keras karena sepi pengunjung. Nah, ini dia inti masalahnya. Turis-turis yang datang sekarang ini, yang nginepnya di resor-resor mewah, cenderung menghabiskan sebagian besar uang mereka di dalam gelembung resor itu aja. Uangnya jadi nggak netes ke bawah, nggak sampai ke pasar lokal, pemandu wisata, atau usaha-usaha kecil yang sebenarnya jadi napas ekonomi Bali. Artinya, ini bukan sekedar musim sepi yang biasa. Para analis menyebutnya sebagai krisis struktural. Ini adalah kondisi di mana Bali kehilangan pasar yang paling loyal dan paling besar volumenya, yaitu turis Australia dan domestik, bukan karena tren sesaat, tapi karena adanya perubahan kebijakan fundamental yang lebih memprioritaskan segmen atas. Dan ini semua membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang sangat penting untuk masa depan Bali. Dalam upaya mengejar pariwisata yang katanya berkualitas, apakah harga yang harus dibayar, yaitu kehilangan pasar setia dan ekonomi kerakyatannya, sebenarnya terlalu mahal?